Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman sekalian. Kami dari kelas 2024E kelompok 5 mata kuliah teori akuntansi. Di sini kami akan menjelaskan terkait pendekatan perataan laba dan manajemen laba. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kristina dengan NIM akhir 028, ada Puspita dengan NIM akhir 071, Revalin dengan NIM akhir 089, Yemima dengan NIM akhir 144, Zamrotus dengan NIM akhir 172, dan saya sendiri Laura dengan NIM akhir 185. Untuk materi, saya persilahkan rekan-rekan untuk melanjutkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai positive approach. Nah, eh, positive approach atau pendekatan positif itu bertujuan untuk menjelaskan dan juga memprediksi praktik akuntansi yang terjadi dalam dunia nyata dengan berfokus pada perilaku individu seperti manajer, investor, dan juga pihak lain yang terlibat dalam laporan keuangan. Pendekatan positif ini sangat berbeda dengan pendekatan normatif. Jika pendekatan normatif itu menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan, maka pendekatan positif itu berusaha menjelaskan apa yang benar-benar terjadi dalam prakteknya, yang artinya fokus utamanya adalah memahami perilaku nyata dari para pelaku ekonomi, khususnya dalam memilih metode akuntansi. Untuk memahami pendekatan yang lebih dalam, kita akan melihat dasar pemikiran yang melatar belakanginya. Jadi, dasar pemikiran dari positif approach atau pendekatan positif ini didasari pada asumsi bahwa individu dalam perusahaan itu tidak bertindak secara rasional dan berusaha maksimalkan kepentingan atau utilitasnya, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi seperti kompensasi dan juga kekayaan. Nah, hal ini itu dijelaskan bahwa manajer, pemegang saham, dan juga pihak lain itu diasumsikan memiliki tujuan pribadi. Mereka tidak netral, tetapi akan memilih kebijakan akuntansi yang paling menguntungkan bagi mereka. Hal ini itu membuat akuntansi tidak lagi dipandang sebagai sistem yang netral, tapi sebagai alat yang dipengaruhi oleh kepentingan. Dari asumsi tersebut muncul pertanyaan, yaitu apakah yang sebenarnya mempengaruhi pemilihan metode akuntansi oleh manajer. Di untuk faktor yang mempengaruhi pemilihan ini akan dibahas di slide berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari slide sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi pemilihan metode. Jadi pemilihan metode akuntansi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kontrak kompensasi, manajemen, perjanjian utang, biaya politik, serta dampaknya terhadap arus kas dan posisi ekonomi perusahaan. Jadi dijelaskan bahwa manajer itu tidak memilih metode akuntansi secara acak, tapi pilihan tersebut dipengaruhi oleh insentif yang mereka hadapi, misalnya bonus, berbasis laba, tekanan dari kreditur, atau regulasi pemerintah. Dengan demikian, akuntansi menjadi alat strategi dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi, uh, tujuan utama dari pendekatan positif sendiri itu adalah untuk mengembangkan hipotesis mengenai perilaku akuntansi dan juga menguji secara empiris untuk melihat apakah teori tersebut sesuai dengan kenyataan. Jadi pendekatan itu bersifat ilmiah karena tidak hanya membuat teori tapi juga mengujinya dengan data nyata. Hal ini menjadi kan akuntansi itu lebih berbasis bukti dibandingkan dengan sekedar konsep normatif. Setelah memahami dasar pendekatan positif, kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu menjelaskan teori yang menjadi fondasinya. Untuk di slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari slide sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik agensi teori. Jadi teori keagenan ini sendiri itu menjelaskan hubungan antara
pemilik perusahaan atau prinsipal, dan juga manajer atau agen, di mana terdapat potensi konflik kepentingan karena masing-masing pihak berusaha berusaha untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri. Nah, manajer itu sebagai pengelola perusahaan mungkin tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Jadi, hal tersebut itu menimbulkan masalah keagenan di mana diperlukan mekanisme pengawasan termasuk melalui laporan keuangan. Untuk mengatasi konflik tersebut, diperlukan sistem yang dapat mengendalikan perilaku pihak-pihak yang terkait. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu adalah teori contracting theory, di mana teori ini tuh menjelaskan bahwa informasi itu digunakan sebagai alat untuk mengawasi dan juga menegakkan kontrak antara berbagai pihak sehingga dapat mengurangi konflik dan juga biaya keagenan. Dalam hal ini tuh dijelaskan bahwa laporan keuangan itu digunakan dalam berbagai kontrak seperti kontrak utang dan kompensasi manajemen. Informasi akuntansi ini dapat membantu memastikan bahwa setiap pihak itu memenuhi kewajibannya. Namun penggunaan akuntansi dalam kontrak juga itu menimbulkan konsekuensi tertentu yang menimbulkan biaya kontrak dan dampaknya. Penggunaan informasi akuntansi dalam kontrak ini menimbulkan berbagai biaya seperti biaya transaksi, biaya keagenan, dan juga biaya informasi serta biaya negosiasi yang mempengaruhi keputusan akuntansi. Hal tersebut itu menyebabkan bahwa setiap kontrak itu memiliki biaya dan juga biaya tersebut mempengaruhi berbagai manajer memiliki metode akuntansi. Oleh karena itu, pilihan akuntansi sering sekali merupakan hasil dari pertimbangan biaya dan juga dari manfaat. Dari kondisi tersebut, kita dapat melihat bahwa metode itu selalu dipertimbangkan dari biaya dan juga manfaat. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai the smoothing object. Jadi objek utama dari income smoothing sendiri adalah laba atau profit karena merupakan angka paling terlihat dan paling diperhatikan dalam laporan keuangan. Nah, karena income smoothing ini tidak dapat diamati secara langsung, penelitian biasanya menganggap objeknya adalah laba bersih atau net income atau earning per share atau EPS. Karena kedua indikator ini dianggap paling mewakili kinerja perusahaan dan sering menjadi fokus pengguna laporan keuangan. Nah, asumsi ini muncul karena manajemen diperkirakan peduli pada laba jangka panjang, sementara pengguna laporan keuangan cenderung hanya berfokus pada angka akhir laba atau functional fixation. Namun, dalam praktiknya, anggapan ini tuh terlalu sederhana karena perataan laba tidak hanya dilakukan melalui laba itu sendiri, tetapi juga bisa melalui pengaturan penjualan atau biaya tergantung ruang fleksibilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Baik, selanjutnya di sini ada the dimension of smoothing. Jadi, income smoothing itu apa sih? Income smoothing adalah cara perusahaan untuk membuat labanya terlihat stabil dari waktu ke waktu. Nah, ada dua cara utama agar labanya ini terlihat stabil dari waktu ke waktu. Yang pertama itu ada real smoothing, yang dimana perusahaan mengatur aktivitasnya, misalnya menunda atau mempercepat biaya dan transaksi agar laba lebih stabil. Kemudian cara yang kedua yaitu artificial smoothing, yang dimana perusahaan mengatur metode pencatatan akuntansinya, seperti pengakuan pendapatan atau pembebanan biaya untuk memindahkan laba antar periode. Jadi intinya tuh kalau real smoothing itu berdasarkan aktivitasnya, kalau artificial smoothing itu berdasarkan pencatatan akuntansinya. Nah, kedua metode ini tuh sudah dibedakan karena sama-sama mempengaruhi laba. Yang membedakan itu hanya berbeda pada sumbernya.
Nah, Kaplan di sini juga menjelaskan bahwa artificial smoothing ini terjadi ketika perusahaan secara konsisten memilih metode akuntansi tertentu agar labanya itu terlihat lebih stabil daripada kondisi yang sebenarnya. Kemudian Bernia dan kawan-kawan ini juga menambahkan 3 bentuk smoothing. Yang pertama yaitu melalui kejadian atau transaksi. Event timing yaitu mengatur waktu terjadinya atau pengakuan transaksi. Contohnya nih, misalkan perusahaan menunda pembelian mesin atau promosi besar agar laba tahun ini tidak turun. Kemudian yang kedua yaitu melalui alokasi waktu atau allocation for overtime, yang dimana perusahaan membagi dampak transaksi ke beberapa periode. Contohnya yaitu biaya penyusutan aset yang dibebankan secara bertahap selama beberapa tahun. Kemudian yang ketiga yaitu melalui klasifikasi atau classification, yang dimana perusahaan mengubah pengelompokan pos dalam laporan laba rugi. Contohnya nih, biaya tertentu dimasukkan ke pos non-operasional agar laba operasi terlihat lebih stabil. Baik, yang terakhir yaitu the smoothing variables. Jadi, smoothing variables ini adalah alat yang digunakan perusahaan untuk mengatur supaya labanya itu tidak naik ataupun turun terlalu tajam. Nah, ada beberapa persyaratan yang digunakan untuk menjelaskan alat smoothing ini menurut Kaplan. Yang pertama yaitu tidak mengikat perusahaan pada tindakan masa depan tertentu. Contohnya, ketika perusahaan itu memilih metode depresiasi garis lurus pada tahun ini, sedangkan tahun depan itu masih bisa diganti dengan metode depresiasi yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan penilaian profesional dalam GAAP, yang dimana manajemen perusahaan ini dapat memilih metode pencatatan investasi, contohnya biaya ataupun ekuitas yang masih diperbolehkan GAAP. Kemudian yang ketiga yaitu dapat menimbulkan perubahan yang signifikan pada laba antar periode. Nah, contohnya itu perusahaan bisa mengganti metode depresiasi yang bisa membuat laba perusahaannya pada tahun ini tuh terlihat lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian yang keempat yaitu tidak perlu transaksi nyata dengan pihak lain, cukup perubahan pencatatan internal. Nah, contohnya itu perusahaan tidak melakukan transaksi jual beli apapun, tetapi perusahaan hanya mengubah cara mencatat biaya atau pendapatannya. Kemudian yang terakhir di sini ada dapat digunakan berulang dalam beberapa periode. Contohnya itu perusahaan terus memakai metode depresiasi tertentu tiap tahun untuk menjaga stabilitas labanya. Baik, adapun contoh dari alat smoothing ini antara lain yang pertama ada perubahan metode depresiasi yang awalnya accelerated ke straight line, kemudian ada metode biaya atau ekuitas, kemudian ada biaya pensiun, kemudian ada pendapatan dividen, kemudian ada keuntungan atau kerugian penjualan sekuritas, dan yang terakhir yaitu investment tax credit. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait income smoothing atau perataan laba. Jadi income smoothing itu adalah bentuk dari manajemen laba di mana manajer berusaha mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan. Caranya yaitu manajer menyimpan laba saat kondisi sangat menguntungkan bagi perusahaan untuk digunakan menutupi laporan saat kondisi sedang kurang baik. Jadi ada beberapa faktor penentu dan temuan riset juga. Yang pertama, berdasarkan sektor dan negara, perusahaan di sektor yang kompleks atau menghadapi ketidakpastian lingkungan yang tinggi lebih cenderung melakukan perataan laba. Dan penelitian di Finlandia itu menunjukkan bahwa perusahaan di sektor core itu lebih sering melakukan perataan dibandingkan sektor periferi. Lalu yang kedua yaitu keamanan kerja manajer. Nah, manajer itu cenderung meratakan laba untuk mengamankan posisi mereka. Kalau laba itu rendah, mereka menaikkan laba dengan meminjam dari masa depan agar tidak dipecat. Nah, kalau laba sangat tinggi, itu mereka menurunkannya sedikit untuk cadangan di masa depan. Lalu ada dampak terhadap kekayaan pemegang saham. Menariknya, meskipun ini adalah bentuk manipulasi, penelitian itu menunjukkan bahwa perataan laba bisa berdampak positif. Yang pertama yaitu stabilitas. Investor dan analis itu lebih menyukai laba yang stabil karena dianggap memiliki resiko yang lebih rendah. Lalu yang kedua ada nilai saham.
Laba yang stabil dapat meningkatkan kepuasan pemegang saham, menaikkan nilai pasar, dan juga menurunkan biaya modal atau cost of capital. Lalu yang ketiga yaitu sinyal informasi. Perataan laba dapat membantu mengkomunikasikan laba permanen perusahaan dalam jangka panjang dengan menghilangkan gangguan atau noise dari komponen laba yang hanya bersifat sementara. Baik, untuk yang selanjutnya ada manajemen laba. Manajemen laba sendiri didefinisikan sebagai penggunaan komponen akrual dengan niat untuk memperoleh keuntungan pribadi tertentu. Nah, untuk yang pertama ada manajemen laba sebagai manajemen akrual. Nah, manajer sering menggunakan estimasi akuntansi untuk mengelola laba, terutama di sekitar peristiwa besar seperti Initial Public Offering atau IPO. Nah, contoh akrual spesifik meliputi estimasi depresiasi dan provisi piutang tak tertagih, cadangan kerugian pinjaman pada bank atau cadangan klaim pada perusahaan asuransi. Yang selanjutnya ada penyisihan penilaian pajak tangguhan. Yang kedua ada model-model akrual. Nah, untuk mendeteksi manajemen laba, para peneliti mengembangkan berbagai model untuk memisahkan akrual normal dan akrual hasil rekayasa. Yang pertama ada model total akrual. Ada dua pendekatan utama untuk menghitung total akrual. Yang pertama yaitu pendekatan neraca, menggunakan perubahan aset lancar, kas, kewajiban lancar, utang jangka pendek, dan beban depresiasi. Yang kedua yaitu pendekatan arus kas, dihitung secara sederhana sebagai selisih antara laba bersih dan arus kas operasi. Pendekatan ini dianggap lebih akurat karena menghindari kesalahan pengukuran neraca. Untuk yang selanjutnya ada model akrual diskresioner. Terdapat 6 model kompetitif untuk menghitung akrual non-diskresioner atau NDA. Yang pertama ada model D'Angelo, yaitu mengasumsikan bahwa NDA tahun ini sama dengan total akrual tahun lalu yang diskalakan dengan total aset. Model ini menganggap NDA mengikuti pola random walk. Yang selanjutnya ada model Haley, yaitu mengasumsikan bahwa NDA adalah rata-rata dari total akrual masa lalu selama periode estimasi tertentu. Perbedaan utama dengan D'Angelo adalah Haley menganggap NDA bersifat mean reverting atau kembali ke nilai rata-rata. Yang ketiga ada model Jones. Model ini mencoba mengontrol efek perubahan kondisi ekonomi perusahaan terhadap akrual. Nah, variabelnya sendiri yaitu pendapatan yang disimbolkan dengan delta rev dan aset tetap atau PPE. Nah, perusahaan pendapatan memengaruhi aset atau kewajiban lancar, sedangkan PPE memengaruhi beban depresiasi. Sisa dari persamaan ini dianggap sebagai akrual diskresionernya. Nah, yang keempat ada model Jones yang dimodifikasi. Model ini dibuat untuk memperbaiki kelemahan model Jones dalam mendeteksi manipulasi lewat pengakuan pendapatan. Nah, perubahannya yaitu mengurangi perubahan piutang dari perubahan pendapatan. Jauh lebih mudah bagi manajer untuk mengelola laba dengan mengakui pendapatan secara kredit daripada secara tunai. Yang selanjutnya ada model industri. Nah, model ini tidak berasumsi bahwa NDA konstan, melainkan berasumsi bahwa variasi NDA adalah sama bagi semua perusahaan dalam industri yang sama. Model ini menghilangkan variasi yang umum di industri untuk menemukan penyimpangan spesifik pada satu perusahaan. Dan yang terakhir ada model Kang dan Sivaramakrishnan, yaitu model ini mengungkapkan pendekatan level dan memasukkan variabel seperti biaya barang terjual dan beban lainnya. Model ini menggunakan rasio perputaran untuk mengakomodasi spesifikasi perusahaan tanpa memerlukan regresi yang tidak terkontaminasi. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan berbagai isu dalam manajemen laba, yaitu praktik yang dilakukan manajer untuk mempengaruhi laporan keuangan. Nah, apa sih manajemen laba itu sendiri? Manajemen laba merupakan upaya manajer untuk mengatur angka laba. Nah, ini tuh bisa dilakukan secara legal selama dalam standar akuntansi. Tetapi jika sudah di luar aturan, maka dianggap sebagai fraud. Adapun motivasi utama manajemen laba adalah untuk memenuhi ekspektasi pasar, terutama analisis, agar perusahaan terlihat stabil dan kinerja baik. Nah, bukti empirisnya itu ada penelitian yang menunjukkan bahwa perusahaan sering menaikkan laba menggunakan akrual, terutama ketika mendekati target tertentu. Selanjutnya ada pengaruh harga saham. Nah, manajemen laba itu juga digunakan untuk mempengaruhi harga saham. Misalnya sebelum IPO, laba dinaikkan agar terlihat menarik.
Kemudian ada asimetri informasi, di mana karena manajer itu memiliki informasi lebih banyak dibandingkan investor, sehingga mereka itu bisa memanfaatkan kondisi tersebut untuk mengatur laba. Kemudian ada kontrak dan juga insentif, di mana jika terdapat bonus itu bergantung pada laba, maka manajer cenderung mengatur laba agar mendapatkan bonus yang maksimal. Nah, selanjutnya ada strategi manajemen laba. Nah, terdapat 3 cara utama dalam manajemen laba. Yang pertama, memilih metode, mengatur estimasi, dan juga mengatur waktu transaksi. Kemudian, fenomena earnings games yang menunjukkan bahwa laba sering dibuat agar sesuai dengan ekspektasi pasar, bahkan selisih kecil pun dihindari. Kemudian ada 3 target utama yang ingin dicapai perusahaan. Yang pertama pastinya laba positif, stabil, dan juga sesuai ekspektasi dari analis. Selanjutnya ada kontrak kompensasi, di mana kontrak kompensasi itu sangat mempengaruhi perilaku manajer dalam mengatur laba. Kemudian juga ada regulasi industri, yang mana regulasi tersebut itu juga mendorong manajemen laba, karena perusahaan itu kan harus memenuhi standar tertentu. Kemudian ada tekanan politik. Nah, tekanan politik itu seperti regulasi pemerintah juga mendorong perusahaan untuk menyesuaikan laporan laba. Kemudian juga ada dampak ke nilai perusahaan, yang mana manajemen laba itu bisa berdampak positif maupun berdampak negatif terhadap nilai perusahaan tergantung dari situasinya. Baik, selanjutnya ada hindari earning surprise, di mana setiap perusahaan akan senantiasa berusaha untuk menghindari earning surprise, karena kebanyakan surprise negatif itu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi manajemen laba suatu perusahaan. Kemudian biaya manajemen laba. Nah, biaya manajemen laba ini juga perlu dipertimbangkan, karena manajemen laba sendiri itu merupakan suatu hal yang tidak bisa dilakukan secara terus-menerus, karena adanya pengawasan dan juga bisa balik akrual. Adapun faktor yang mendorong terjadinya biaya manajemen laba yang lebih tinggi pada suatu perusahaan, yang pertama karena ada kepemilikan institusional yang tinggi, kemudian adanya ketergantungan stakeholder, serta adanya laba yang sangat penting bagi valuasi perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang the paradigmatic status of accounting. Di sini ada 2 poin. Pada poin pertama ini dijelaskan 2 cara melihat perkembangan akuntansi, yaitu evolusi dan revolusi. Kalau evolusi berarti akuntansi berkembang pelan-pelan dari penambahan ide sampai akhirnya jadi satu teori utuh. Tapi pandangannya lebih kuat mengatakan bahwa akuntansi berkembang melalui revolusi. Artinya, bukan sekedar bertambah, tetapi bisa terjadi perubahan besar ketika teori lama sudah tidak mampu menjelaskan masalah yang ada. Menurut Kuhn, ilmu pengetahuan biasanya berjalan dalam kondisi normal, lalu muncul masalah yang tidak bisa dijelaskan, kemudian terjadi krisis, dan akhirnya digantikan oleh paradigma baru. Pada poin kedua, dijelaskan bahwa paradigma adalah cara pandang dasar dalam suatu ilmu yang menentukan apa yang harus dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya. Paradigma juga mencakup teori, metode, dan contoh yang digunakan dalam bidang tersebut. Dalam konteks akuntansi, banyak ahli menilai bahwa saat ini akuntansi sedang berada pada tahap krisis. Hal ini karena adanya ketidakpuasan terhadap pendekatan lama dalam laporan keuangan, seperti konsep matching. Karena itu, kondisi ini bisa menjadi awal munculnya paradigma baru yang menggantikan cara lama dalam akuntansi. Selanjutnya ada accounting as a multi-paradigmatic science. Pada slide ini dijelaskan bahwa akuntansi tidak bisa dipahami hanya dari satu sudut pandang saja, tetapi terdiri dari berbagai paradigma yang berbeda. Masing-masing paradigma ini memiliki cara sendiri dalam melihat dan menjelaskan fenomena akuntansi, termasuk teori dan metode yang digunakan. Karena itu, dalam praktiknya tidak ada satu teori yang benar-benar bisa mencakup semua aspek akuntansi secara lengkap. Setiap paradigma hanya fokus pada bagian tertentu dari akuntansi, sehingga semuanya saling bersaing untuk menjadi cara pandang yang paling relevan dalam menjelaskan praktik akuntansi. Inilah yang membuat akuntansi disebut sebagai multi-paradigmatic science. Yang terakhir ada penjelasan tentang jenis paradigma dan kesimpulan. Pada slide ini dijelaskan berbagai paradigma utama dalam akuntansi yang masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Misalnya anthropological paradigm, lebih melihat praktik akuntansi yang benar-benar dilakukan di dunia nyata. Lalu ada behavior of the market paradigm yang mempelajari bagaimana pasar modal bereaksi terhadap informasi akuntansi yang diumumkan perusahaan. Ada juga economic event paradigm yang mencoba
menggunakan akuntansi untuk memprediksi kejadian ekonomi di masa depan. Selain itu, the section process paradigm lebih fokus pada bagaimana individu atau manajer mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Kemudian, ideal income paradigm berfokus pada bagaimana kinerja perusahaan diukur secara ideal. Information economics paradigm memandang informasi sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan biaya. Terakhir ada user behavior paradigm, melihat bagaimana pengguna informasi seperti investor atau pihak lain merespon data akuntansi yang mereka terima. Secara keseluruhan, semua paradigma ini menunjukkan bahwa akuntansi modern berkembang menjadi ilmu yang sangat beragam dan empiris karena setiap pendekatan memberikan cara pandang yang berbeda dalam memahami praktik akuntansi. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih telah mendengarkan. Untuk diskusi akan dilakukan di kelas.